Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang iman, iptek, dan moral. Perkenalkan, teman saya yang bernama Dara Nur Asih dan Nasyifa Ramadhani, dan saya sebagai moderator yaitu Andi Arnindi Indriana. Langsung saja kami akan membacakan materi. Kepada Nasyifa dipersilakan. Yang pertama ada iman. Iman berasal dari bahasa Arab yang berarti percaya atau yakin. Dalam konteks Islam, iman adalah keyakinan yang kuat dalam hati, diungkapkan secara lisan dan diwujudkan melalui tindakan. Iman dapat meningkatkan atau menurun bergantung pada amal perbuatan individu. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman adalah mereka yang hatinya bergetar saat namanya disebut dan semakin bertambah imannya saat ayat-ayatnya dibacakan. Lalu ada 5 prinsip rukun Islam. Yang pertama ada syahadat, yaitu pengakuan kepercayaan. Yang kedua ada sholat, yaitu sembahyang. Ketiga ada zakat, yaitu sumbangan. Keempat ada puasa. Dan kelima ada haji. Lalu ada 6 prinsip rukun iman, yaitu yang pertama ada iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada kitab suci. Lalu ada iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan terakhir ada iman kepada takdir. Selanjutnya materinya akan dibacakan oleh Dara Nur Asih. Selanjutnya itu ada iptek, adalah ilmu pengetahuan studi tentang alam dan perilaku dunia fisik melalui metode ilmiah termasuk pengamatan, eksperimen, dan penjelasan teoritis. Teknologi di sisi lain adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan tertentu. Dalam Islam, mengembangkan iptek dianggap sangat penting karena dapat membantu umat Islam memahami dan memanfaatkan alam semesta sesuai ajaran Allah. Iptek adalah agama Islam bukan hanya sekedar alat untuk kemajuan duniawi, tapi juga merupakan sarana untuk mendalami ajaran agama dan meningkatkan kualitas ibadah. Dengan memahami dan mengembangkan iptek sesuai dengan nilai-nilai Islam, umat muslim dapat berkontribusi positif terhadap masyarakat serta menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan spiritualitas. Selanjutnya materinya akan dibacakan oleh saya sendiri. Moral yang diajarkan Islam sesuai dengan tabiat manusia serta penyempurnaannya tidak bertentangan dengan kecenderungan fitrah insani yang diberikan Allah pada manusia, yaitu semua merupakan suatu kenyataan yang harus diterima apa adanya karena itu tidak mungkin dihilangkan atau dimatikan. Kesimpulannya, manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna, kesempurnaan ini membuat manusia diberikan potensi untuk mengembangkan manfaat dan mengelola sumber daya alam yang telah diciptakan Allah SWT untuk kita dengan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang kita miliki. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga dan melestarikan alam ini agar tidak punah dan tetap berpedoman pada Al-Quran dan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok 5. Jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi kamu nunjuk? Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih kepada Ibu Isyadia selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam dan teman-teman sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kami. Perkenalkan, saya Nurul Zakia selaku moderator dan sekaligus presentator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 8 S1 Kebidanan akan menyampaikan materi tentang tanggung jawab manusia. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan teman-teman saya, ada Bulgis Hilmariati Julisia dan Nisa Rahma Putri. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baca yang di ini aja Kak.
Apa aku baca yang ini aja? Udah lebih panjang. Ini suara apa ya? Tanggung jawab manusia mencakup kesadaran untuk menerima konsekuensi atas setiap tindakan, menjalankan tugas dan kewajiban dengan tulus, serta menjaga keseimbangan antara dan kewajiban. Hal ini tidak hanya terbatas pada hubungan dengan Tuhan, tetapi juga meliputi tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Yang kedua ada tanggung jawab manusia terhadap agama. Sebagai makhluk beragama, manusia bertanggung jawab untuk menjalankan ajaran agama yang diyakini, menaati perintah, menjauhi larangan, dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal ini mencakup pengamalan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari, menjaga kehormatan agama, serta menjadi teladan dalam komunitas. Materi selanjutnya ada bentuk-bentuk tanggung jawab manusia. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ada tanggung jawab kepada diri sendiri, yang ketiga ada tanggung jawab kepada keluarga, yang keempat tanggung jawab kepada sesama manusia, kelima ada tanggung jawab kepada lingkungan, dan terakhir ada tanggung jawab kepada masyarakat. Materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yaitu Bulgis Hilmaryati Julisia. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab kepada Allah. Ini kan ditampilkan tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kita sebagai umat manusia untuk menjalankan perintah Allah dan tanggung jawab kita untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya di sini maksudnya di sini kita sebagai manusia itu memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban dan amanah yang ini manusia menunjukkan kepada diri sendiri. Dan di sini keseimbangan jasmani dan rohaninya, terutama manusia untuk bertanggung jawab kepada diri sendiri itu mampu menjaga kesehatannya sendiri. Nah, kemudian ada tanggung jawab kepada masyarakat. Adalah sikap dan maksudnya di sini tanggung jawab kepada keluarga itu kita sebagai bagian dari keluarga itu memiliki tanggung jawab ataupun peran tersendiri di dalam keluarga. Nah, dalam setiap anggota tanggung jawab kepada keluarga mencakup kasih sayang, penghormatan, pemeliharaan, dan pengabdian. Selanjutnya materi akan dibacakan teman saya Nisa Rahmatuti. Baiklah, di sini saya akan jelaskan yaitu contoh mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah. Yaitu yang pertama adalah mensyukuri yang telah diberikan oleh Allah. Contohnya seperti mengucapkan rasa syukur, seperti mengucapkan alhamdulillah ketika kita bangun tidur, berterima kasih kepada Allah karena masih memberikan kesempatan kita bernafas untuk hari ini, seperti kesehatan dan segala nikmat yang ada. Yang kedua yaitu cara memelihara lingkungan yang telah diberikan oleh Allah, yaitu contohnya seperti rutin membersihkan lingkungan sekitar dan tidak membuang sampah sembarangan untuk menjunjung sebagai rasa tanggung jawab kita sebagai manusia adalah menjaga karunia Allah. Yang ketiga, mengimplementasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti sholat ibadah harian, yaitu menjalankan ibadah wajib seperti sholat 5 waktu dalam Islam atau mengikuti ibadah mingguan dalam agama lain dengan penuh khusyuk dan rutin sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperkuatkan iman, mengamalkan nilai-nilai kejujuran dan amanah dalam segala aspek kehidupan, baik dalam pekerjaan, keluarga, maupun pergaulan sosial, misalnya tidak berbohong atau menipu serta selalu mendapati janji. Dan ada menjadi pegangan dan pedoman hidup, yaitu kita berpegangan dan berpedoman hidup kepada rukun Islam yang kelima, yaitu yang pertama ada syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga ada zakat, yang keempat ada puasa, dan yang kelima ada haji.
Dan yang terakhir ada menjadi tolak ukur dan tingkah laku, yaitu contohnya ada 3 di sini. Yang pertama ada kejujuran, yaitu selalu berkata dan bertindak jujur dalam setiap situasi. Misalnya, jujur dalam berbicara kepada teman, keluarga, atau dalam bisnis, serta tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Dan yang kedua ada amanah, yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Contohnya, jika diberikan tugas atau tanggung jawab, laksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa mengkhianati kepercayaan tersebut. Dan yang terakhir ada sabar, yaitu menjaga kesabaran dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan hidup. Misalnya, tetap tenang dan tidak marah ketika menghadapi situasi sulit atau orang yang bersikap tidak baik. Suara apa Baiklah, itu? Kenapa suaranya nyaring betul itu? Dari mana itu datangnya? Kenapa itu? saya akan kembalikan ke moderator. Sebentar ya. Tadi materi. Ibu jawab dulu ya. Ya, Ibu. Nanti aja Ibu akan telepon balik. Lanjutkan aja, bisa? Iya, Ibu. Baiklah, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Tadi materi disampaikan oleh kelompok selanjutnya ya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan. Batasi 3 kan jawaban. Pertanyaannya batasi batas 3. Pertanyaannya kita batasi 3. Pertanyaannya kita batasi ya, cuma 3 Pertanyaan. Ayo jawab. Silakan yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Ya, Jawab. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Langsung saja, saya Dera Andrayani, perwakilan dari kelompok 7, ingin bertanya, apa saja ajaran-ajaran agama Islam yang mendukung terciptanya masyarakat sejahtera dan beradat? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang selanjutnya. Baik, saya izin bertanya. Bagaimana seseorang dapat meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab agamanya? Terima kasih. Bisa dimulai pertanyaannya? Silakan. Bisa. Baik, langsung saja ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dara untuk mempersingkat waktu ya. Tadi dia bertanya bagaimana seseorang dapat meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab agamanya itu dengan berbagai cara ya, banyak banget contohnya. Contohnya itu kita bisa mengikuti ceramah, khutbah atau sesi tanya jawab dengan ulama atau pemuka agama untuk mendapatkan penjelasan yang lebih jelas dan mendalam tentang ajaran agama kita ya. Terus itu kita juga bisa melakukan cara dengan mengevaluasi diri kita. Itu maksudnya kita di sini untuk menilai sejauh mana kita itu telah menjalankan ajaran agama kita dengan baik dan benar. Apakah dapat dimengerti, Dara? Baik, terima kasih. Mengerti. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawabkan pertanyaan dari Dera, yaitu pertanyaannya apa saja ajaran Islam yang mendukung terciptanya masyarakat sejahtera dan beradab. Di sini zakat dan sedekah, Islam mewajibkan zakat dan sangat menganjurkan sedekah sebagai bentuk kepedulian sosial dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan sesama. Menghormati orang lain, yaitu menghormati hak-hak orang lain dengan menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Menjaga amanah, yaitu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab adalah salah satu bentuk kejujuran yang sangat dihargai dalam Islam. Dan ada kebersihan dan lingkungan. Islam menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan lingkungan sebagai dari iman.
Itu kebersihan fisik dan lingkungan mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengikuti ajaran-ajaran ini, umat Islam dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang sejahtera, harmonis, dan beradat. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mendukung kesejahteraan individu, tetapi juga membangun komunikasi yang saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Bagaimana, Dera, pertanyaannya? Jawabannya dapat dimengerti? Baik, saya mengerti. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Siapa lagi? Jul, siapa lagi Jul? Satu lagi pertanyaan. Baik, satu lagi pertanyaan. Mungkin dari S1 Kebidanan. Oh, ARS. Monik, ini juga. Ada kan nomornya? Langsung saja mungkin ya, kami akan menjawab pertanyaan yang dikirimkan dari Monik S1 Kebidanan. Di sini Monik bertanya bagaimana cara mengimplementasikan agama dalam kehidupan sehari-hari. Caranya itu ada banyak juga ya. Contoh kita tuh dalam kehidupan sehari-hari itu seperti kita membayar zakat, itu juga kita contoh cara untuk mengimplementasikan ajaran agama kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian juga ada bagaimana caranya kita bersikap jujur. Selain itu juga kita harus bersikap adil, tidak berbohong, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Itu juga merupakan cara kita agar mengimplementasikan agama dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Dari diskusi tadi dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab manusia mencangkup kesadaran untuk melaksanakan kewajiban lingkungan dan masyarakat. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menjalankan perintah agama, menjaga keharmonisan, menghormati sesama, melindungi lingkungan, serta berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat. Tanggung jawab ini harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya diskusi ini dapat memberikan benefit ilmu yang baik ke depannya dan teman-teman dapat mempelajarinya. Terima kasih Bu Isyakdia dan teman-teman yang sudah berkenan menyimak presentasi hingga akhir. Saya selaku moderator pada kelompok 8 pamit undur diri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.